Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas materi tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Teknologi tidak dapat dipisahkan dan telah berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi yang serba canggih, segalanya menjadi mudah dan cepat. Yang kedua, ada perkembangan teknologi mendorong munculnya peluang bisnis bagi perusahaan. Memanfaatkan teknologi bisa menjadi peluang bagi perusahaan sehingga lebih efisien dan efektif, terutama jika dilihat dari segi penghematan waktu. Kemudian, perkembangan sistem teknologi berpengaruh dalam dunia perbankan. Salah satunya ialah munculnya layanan internet banking. Internet banking merupakan suatu cara untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan jaringan internet yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selanjutnya, ada permasalahan yang muncul sebelum menerapkan teknologi. Yang pertama, membutuhkan SDM dengan jumlah yang cukup banyak. Yang kedua, kualitas kerja sedikit kurang maksimal karena belum adanya teknologi. Yang ketiga, cara kerja yang belum efektif dan efisien. Yang keempat, membutuhkan lebih banyak outlet atau kantor cabang agar bisa mencapai ke wilayah yang belum terjangkau. Yang kelima, sinkronasi data-data belum efektif dan penyimpanan database nasabah seperti biodata dan lain-lain belum aman. Yang keenam, belum adanya ATM, yang dimana ATM berguna bagi nasabah mengambil uang secara cash dengan mudah. Ada penerapan teknologi komputer di perbankan saat ini. Semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank, kini menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi. Macam-macam penggunaan teknologi di dunia perbankan. Yang pertama, adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller. Yang kedua, adanya ATM, pengambilan uang secara cash 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat. Selanjutnya, ada analisis terkait penerapan teknologi komputer menggunakan metode SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lainnya yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan untuk dilayani. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran. Yang ketiga, ada peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Misalnya, perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambar peluang bagi perusahaan. Yang keempat, ada ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi suksesnya perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi, produk, dan jasa. Seperti halnya pelayanan electronic transaction melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya. Merupakan bentuk-bentuk dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Itulah tadi penjelasan mengenai materi perkembangan teknologi komputer di perbankan. Saya Arini Permata Latifah dan teman saya Dwi Lestari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.